artinya mengatur, mengatur. Wa tadbiru lidunya ala qismain. Jadi Anda itu boleh mengatur, itu boleh. Saya setahun lagi harus begini, 3 tahun planningnya begini, ininya begini, itu boleh saja. Ini tapi kalau tidak pakai ilmu, tadbir Anda itu termasuk tadbir dunia untuk dunia. Maka perlu dikasih ilmu, perlu ada ilmu. Ya, boleh kita punya planning setahun kemudian begini, 2 tahun begini, 3 tahun begini, boleh. 10 tahun yang akan datang begini, boleh. Sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1 boleh. Itu planning, itu Anda boleh mengatur, itu boleh. Tapi kalau tidak ada ilmunya, Anda akan terjebak mengatur dunia untuk dunia. Wa tadbiru lidunya alal qismaini, ada 2 tadbir pengaturan. Yang pertama tadbiru dunya lidunya, mengatur dunia untuk dunia. Kita itu boleh mengatur, nanti saya punya istri cantik. Begitu masalahnya. Boleh punya planning, itu boleh. Itu namanya planning, atau itu mengatur. Kita boleh mengatur ABC, setahun saya kerja ini, setahun harus naik pangkat, setahun harus naik gaji, setahun, itu boleh. Tapi kalau tidak ada ilmunya, itu sama saja mengatur dunia untuk dunia. Yang pertama. Wa tadbiru dunya lil akhirah. Yang kedua mengatur dunia, kepentingan kita ini. Kita punya kepentingan, kita punya keinginan, punya anak, punya istri, anak sekolah tinggi, istrinya baik. Tapi pengaturan itu tujuannya untuk akhir. Ini biar kita tidak terjebak. Fatadbiru dunya lid dunya. Ini contohnya mengatur dunia untuk dunia. Wa utawi at-tadbir ayyudabbiru fi asbabi jam'iha iftikharan wa istiktsara. Ayyudabbiru, jadi kita itu punya keinginan mengatur fi asbabi jam'iha, semua sebab-sebab. Kita itu mengumpulkan semua harta kita, mengumpulkan keinginan-keinginan kita. Itu ternyata tujuannya untuk iftikharan wastiksaran, hanya untuk pamer, ugal-ugalan, untuk hanya memperbanyak harta. Jadi Anda punya planning, ya, punya keinginan, Anda mengatur dunia untuk dunia. Itu tandanya jika Anda mengatur dunia tadi itu tujuannya hanya untuk pamer, ya, untuk memperbanyak harta. Lah itu berarti sudah pasti itu mengatur dunia untuk dunia. Itu tandanya begitu. Pamer ya tahu pamer, ya. Pamer tahu ya pamer ya. Wa kullama zida fiha syai'un izdada ghaflatan. Wa kullama, dan ketika bertambah, wa kullama zida, semakin bertambah harta kita, keinginan kita, syahwat kita, itu ketika semakin bertambah, syai'un izdada ghaflatan, maka akan bertambah lupanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampean tambah kaya kok tambah lupa Allah, berarti itu namanya mengatur dunia untuk dunia. Udah. Anda semakin pintar kok ternyata ilmu Anda itu enggak tertuju, tambah malah sombong, malah itu berarti pintar Anda itu untuk dunia. Semuanya itu apa saja. Jadi kalau kita bertambah hartanya, bertambah ini, maka isdada ghaf, dia bertambah lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtiraron fa'amaratu, maka dia akan tertipu. Semakin bertambah, semakin ketipu. Perasaan dia semakin bertambah, itu semakin dia dicintai Allah. Padahal enggak, semakin bertambah semakin ketipu. Banyak orang begitu. Banyak. Alhamdulillah ini saya calon, sering saya ini
calon DPR jadi, alhamdulillah, berarti ini tanda bahwa Allah suka sama saya. Wah, alhamdulillah saya proyeknya dapat ini tambah banyak, tambah banyak. Padahal sebenarnya itu dia ketipu. Kalau tujuannya ya tadi, kalau dia memperbanyak harta itu tujuannya pamer, ya hanya untuk ugal-ugalan itu ya pamer itu tadi. Jadi mestinya butuh mobil cuma satu tapi banyak, ya seperti itu contohnya, itu hanya ugal-ugalan. Perasaan dia itu dia semakin dekat sama Allah, tapi sebenarnya dia ketipu. Tambah banyak hartanya itu tambah ketipu. Antas ghalahu annal muwafaqatu wa tu'addiyatu ilal mukhallafat. Jadi dia itu disibukkan dengan sesuatu yang nyocok, yang klop dengan keinginannya. Di orang itu begini, kalau keinginannya itu sama, hasil itu sama dengan yang diinginkan, itu kayak takdir, atau dia itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Anda pengen punya mobil, pengen punya rumah, ternyata Anda punya mobil, punya rumah, berarti itu cocok dengan kehendak kita. Cocok apa enggak? Cocok. Wah, itu kita yakin Allah itu memang luar biasa. Karena saya itu dikasih mobil, kasih rumah. Ketika dibalik, dia punya keinginan, ternyata tidak sampai, protes, pasti protes. Keimanannya tuh turun. Nah, ini contohnya begitu. Hanya kita ini punya keinginan sama. Jadi kalau takdir itu, maka dalam Islam itu kita meyakini 6. Iman itu ada 6. Yang terakhir itu iman qadha. Oh, baik atau buruk. Nasib kita kalau baik, kadang kita yakin. Tapi kalau tidak baik, protes. Protes apa enggak? Protes. Gimana Tuhan ini enggak adil? Sama-sama kerja kok dia gajinya segini, saya segini. Sama-sama manusia. Nah, itu protes. Tapi kalau dia sama cocok dengan keinginannya, dianggap Tuhan itu maha kuasa. Jadi Tuhan Maha Kuasa itu kalau dia kaya ternyata, berarti itu dia tidak menyembah Tuhan, menyembah dirinya sendiri. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan itu bukan kok yang dimaksud patung, itu bukan hanya itu. La ilaha, tidak ada Tuhan itu bukan kok Tuhan patung, Tuhan ini, bukan hanya itu, tapi di dalam diri kita sendiri itu ada Tuhan. Kadang kita itu mengaku Tuhan. Oh, itu hasil saya itu. Kalau tidak ada saya, nggak jadi itu. Kalau tidak ada saya, tidak jadi. Itu banyak. Ini melakukan apa saja itu kalau tidak ada saya tidak jadi. Makanya kadang kita nggak sadar, dikira Tuhan itu ya yang bukan di dalam diri kita itu. Kadang kita itu ngaku Tuhan. Maka saya tadi banyak orang belajar agama tapi lupa jadi manusia. Malah kadang-kadang dia ngaku yang maha kuasa. Oh, ini larinya ke sini. Banyak di mana-mana juga. Nah, semoga kita diselamatkan dari itu semua. Wa antas ghalahu annal muwafaqi wa tu'atibu ila muhabbat. Ketika sesuatu itu cocok klop pada keinginannya, ya dianggap takdir itu, wah takdir itu memang setuju dia dengan takdir. Tapi ketika yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginannya, dianggap takdir ini memang kejam. Akhirnya lagu kan pernah ada lagu, ya kan? Lagunya siapa itu dulu? Desi Ratnasari kalau nggak salah itu ya. Takdir memang kejam itu loh, kan ada itu.
ya alam. Jadi apa namanya, kita setuju takdir itu ketika cocok pada keinginan kita. Ini yang pertama, ini namanya tadbirud dunya lid dunya, mengatur dunia, tujuannya dunia. Nah, ini kadang orang terjebak di sini. Contoh, Anda boleh pengen kaya, boleh pengen istri yang cantik, boleh, boleh semua itu, tapi jangan terjebak tujuannya untuk dunia. Yang kedua, wa tadbirud dunya lil akhirati, kita mengatur dunia untuk tujuan akhir. Yang ini gimana caranya? Kalau tidak ada ilmunya, kita akan terjebak terus dalam tadbir dunia, mengatur dunia untuk dunia. Wa tadbirud dunya lil akhirati kaman yudabbiru al mutajiri li tahkuli minha halalan aw liyun'ima biha ala dhinil faqr. Kaman itu kaya owong atau kaya manusia, orang ya yudabbiru yang mengatur al mutajiro liyakula minha, dia mengatur dagangannya liyakula minha, supaya orang tadi itu mendapat halalan, hasil yang halal. Contoh, Anda berjualan di pasar, Anda berjualan apa saja, bisnis apa saja, Anda menginginkan hasil yang Anda dapat ini halal, maka ini sudah termasuk tadbir dunia untuk akhirat. Tadbir dunia untuk maka sampean melakukan sesuatu yang tujuannya biar sampean mendapat sesuatu yang halal, itu sudah termasuk tadbir dunia untuk auliyun ima biha ala dzil faqqa ifdhalan, atau supaya tujuan Anda tadi mencari harta, mencari uang atau kerja, itu tujuannya adalah liyun ima, supaya bisa memberi kenikmatan ala dzil faqqa, kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang punya hajat atau yang miskin. Ifdhalan, untuk memberi orang-orang tadi kelonggaran. Atau kita punya tujuan, niat kita, kerja kita, atau menumpuk harta kita, ya, itu tujuannya untuk memberi kenikmatan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini termasuk tadbir dunya lil akhirah. Nah, kita punya planning, boleh set planning 1 begini, 2 begini, 3. Setahun pertama harus begini, setahun 2 tahun jalan, 3 tahun jalan. Maka evaluasi itu penting, evaluasi itu penting. Kadang kita itu tidak punya evaluasi, kita itu yang punya hanya ikhtiar, hanya berusaha, ikhtiar pun tidak maksimal. Karena ikhtiar satu sama lain ini berbeda-beda. Ikhtiar saya dengan ikhtiar siapa, ikhtiar itu akan berbeda. 100% ikhtiar itu tergantung pemahaman keilmuan orang tersebut. Tergantung pemahaman, informasi yang masuk, pemahaman yang masuk, itu akan mempengaruhi totalitas ikhtiar. Itu contoh, Anda mau jalan ke Jakarta, kalau pemahaman keilmuan kita yang ada dalam diri kita bahwa ke Jakarta itu hanya bisa naik angkot, ya Anda akan berpikir gimana cari dan di mana angkot itu berada. Tapi kalau Anda tahu, Anda punya ilmu, punya informasi bahwa ke Jakarta itu bukan hanya lewat naik angkot, bisa naik bis, bisa naik motor, bisa naik kereta, maka Anda akan mencari yang mana yang lebih cepat untuk ke Jakarta. Nah, itu maka tergantung ikhtiar, tergantung informasi atau ilmu yang kita terima. Kalau ini sampean ikhtiarnya
kok enggak, saya sudah berikhtiar saya sudah ikhtiar maksimal tapi hasilnya masih, karena ikhtiar Anda belum maksimal menurut saya. Menurut Anda sudah maksimal tapi menurut saya belum, atau saya juga begitu, saya sudah, menurut saya sudah maksimal tapi menurut Anda belum maksimal. Itu berbeda ya. Watadbirud dunya, maka mengatur dunia untuk akhirat. Itu contohnya tadi. Pokoknya asal kita punya niat awal, niat kita kerja ini bukan untuk memperkaya diri ya, tapi niat kita kerja ini untuk memberi kenikmatan seseorang yang membutuhkan. Nah ini yang susah, kadang orang ini yang kerja pasti niatnya salah di awal. Dia kerja pokoknya saya pengen kerja gitu, pokoknya dapat uang. Yang agak lumayan itu saya kerja karena punya anak, punya tanggung jawab anak, dan itu lumayan. Tapi sebenarnya niat yang paling baik itu adalah Anda punya niatan untuk memberi kenikmatan orang yang membutuhkan. Contohnya siapa ya? Anak istri Anda itu membutuhkan, paham ya? Anak dan istri Anda itu membutuhkan. Waliyasuna biha nafsahu alin nasi ijmalan. Supaya hatinya ini terjaga untuk harga dirinya tidak jatuh dan dia tidak menjadi minta-minta. Anda kerja itu punya niatan supaya apa? Harga diri Anda terjaga. Kalau Anda tidak kerja bisa begini. Maka ketika Anda menjaga harga diri Anda, itu sama saja yang Anda itu diciptakan oleh Allah itu dimuliakan, ya harus bisa biar Anda tidak tangan di bawah. Itu tujuannya. Maka kalau Anda punya 3 tujuan ini, itu termasuk Anda mengatur dunia untuk. Nah ini kalau nggak diilmuni ya bablas semua. Maka ini ilmu. Niat ini niatnya di sini. Jadi wa amaratu dzalika adamul istiqsari wal iddikhari wal isti'af. Dia tidak punya keinginan ya untuk memperbanyak harta, untuk menahan harta, atau untuk tidak menolong orang lain. Kalau kaya bukan keinginan dia, paham ya? Umpama nih kita punya tujuan, tapi ternyata kita kaya. Kaya itu bukan keinginan kita, tapi memang Allah memberi kita kaya. Kita juga tidak punya keinginan menahan harta itu. Maka ketika jamnya, waktunya dikeluarkan ya harus dikeluarkan zakat, sedekah, macam-macam. Dan tidak punya tujuan untuk tidak menolong orang. Jadi dia nggak punya tujuannya nggak ada. Atau wal isaru, milih-milih orang. Contoh, kalau baik sama saya bantu. Kalau jelek sama saya tidak saya bantu. Nah, ini orang terjebak di sini. Orang itu rata-rata terjebak di sini. Kita punya tetangga, jangan kumpul itu, soalnya orangnya jelek sama saya. Allah itu tidak memerintahkan kita begitu. Allah itu memerintahkan siapapun tetangga Anda, mau baik mau jelek, Anda wajib baik. Nah kita itu kadang pilih-pilih, temen juga begitu. Kalau temennya jelek, wah jangan temenan itu jelek itu. Loh, Allah itu tidak begitu. Allah itu mau temenmu jelek mau baik, Anda tetap baik. Kita terjebak. Kalau begitu Anda terpengaruh dengan orang, Anda tidak bisa mandiri. Loh iya apa enggak? Iya. Anda melihat dulu orangnya baik, berarti saya harus baik. Anda tidak bisa mandiri. Mandiri mau baik mau jelek Anda harus baik.
terjebak. Kita itu terjebak begitu sering, ya. Sering terjebak. Faqad tabayyana min hadza annahu laisa kullu talibin lid-dunya madmuman. Maka sungguh sudah jelas min hadza annahu pembagian tadbir ini antara tadbir dunia lid dunia wa tadbir dunia lil akhirah. Pembagian ini mengatur dunia untuk dunia dan mengatur dunia untuk akhirah. Alaisa kullu talibin lid dunya madmun. Tidak semua orang yang mengatur dunia itu jelek. Berarti tidak semua. Ada yang mengatur dunia itu untuk tujuan akhirat, berarti al-madmumu man talabahu li nafsihi li rabbi. Dia mengatur dunia itu bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau nggak diilmuni salah kaprah, kan? Kalau tidak ini ilmu, ini kalau tidak ada ilmunya ini kita pasti nggak tahu. Ablas sudah. Buku saya juga gimana ngatur kok ribet? Masa orang hidup nggak boleh kerja? Bukan nggak boleh kerja. Anda tetap kerja, Anda tetap wajib kaya. Pengen kaya ya boleh, pengen planning set up boleh, macam-macam itu boleh. Nah, tapi niatnya itu yang perlu ditahan. Walid dunya lali akhiratihi fannasu idan ala kismain. Sudah bahwa kita ini sudah tahu sekarang antara memplanning sesuatu. Ya setahun harus begini, ini 5 tahun harus beli rumah, ini kan itu boleh dalam Islam, boleh itu Anda. Saya punya proyek, ini proyeknya begini 3 tahun ini selesai langsung, itu enggak masalah. Boleh, Anda mau memplanikan apa saja itu boleh, tapi niat Anda harus benar. Itu yang paling penting. Tadi niatnya yang tadi itu. Karakter manusia itu juga sama. Karakter manusia itu ada yang tadbir dunia untuk dunia. Dia mengatur dunia juga untuk dunia. Ada karakter manusia yang mengatur dunia untuk tujuan akhir. Sama. Ini sama sebenarnya. Wa sami'tu Syekhona Abu Abbas Al-Mursi. Saya pernah mendengar dari guru saya, gurunya Ibnu Athaillah ini ya. Syekhona Abu Abbas Al-Mursi. Radhiyallahu yaqulu al-arifu la dunya lahu wa la akhirah. Ini malah berat lagi. Kalau kita masih boleh ya. Dunia untuk dunia, dunia untuk akhir. Tapi kalau orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la dunya lahu wa la akhirah, enggak ada dunia bagi dia, enggak ada. Wal akhirat itu juga tidak ada. Tujuannya itu tidak punya tujuan dunia, juga tidak punya tujuan akhir. Li'anna dunya li akhir. Jadi tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu. Maksudnya tujuan dunia ke akhirat itu begini. Anda melakukan A biar nanti di akhirat dapat surga. Paham ya? Anda baik sekarang nanti dapat surga. Kalau orang yang sudah makrifat itu enggak ada begitu. Dia baik itu tidak ingin karena masuk surga, karena itu perintah Allah Subhanahu. Karena hanya Allah Subhanahu yang dipegangi cuma itu. Kalau kita baik, puasa, sholat, wah pengen masuk surga. Kalau orang yang makrifat kepada Allah tidak ada. Nah, ini berat. Kalau kita ini pokoknya yang penting berbuat baik. Ya. Li'annahu dunyahu li akhirih, karena dunianya itu ya akhiratnya.
dunianya orang yang makrifat itu ya akhirnya wa akhiratu li rabbih, dan akhiratnya dia itu hanya Allah Subhanahu. Ini berat karena dia sudah nggak punya embel-embel, nggak ada. Jadi dia di dunia untuk akhirat nggak ada, di dunia apalagi dunia untuk akhirat nggak ada. Yang ada dia hanya Allah Subhanahu. Wa ala hadza tukhmalu aqwalu sahabati wassalam. Nah, ini semua yang diterangkan tadi itu akhlaknya sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Sahabatnya Kanjeng Nabi itu akhlaknya seperti itu. Jadi nggak ada kepentingan dunia untuk dunia, kepentingan akhirat kepentingan dunia untuk akhirat. Nggak ada sudah. Kalau kita masih ada dunia untuk dunia, dunia untuk akhir, saya tak sedekah biar nanti dibalas Allah. Rezekinya saya tak begini saya tak melakukan sholat duha biar rezekinya saya banyak, saya tak sholat tahajud biar begini kan gitu toh. Tapi kalau yang makrifat itu melakukan itu semua, tidak ada embel, tidak ada pam. Dia melakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu ma dakhalu fihi min asbabi fahum bidzalika ila Allahi mutaqarrabun. Fa kullu ma mongko saben-saben barang kang manjing, fa kullu ma dakhalu mongko utawi saben-saben barang kang manjing kepada sahabat fihi barang min asbabi fihim bidalik. Jadi apa ya namanya, kenapa sahabat ini dekat ya, karena ya itu tadi, kalau Anda ingin dekat kepada Allah, niat Anda harus benar. Niatnya harus benar. Kalau niatnya tidak benar ya repot. Jadi niatnya memang harus ditata. Niat itu penting. Contoh, Anda ngaji ke sini apa niatnya? Nah, mungkin pertama kali ngaji ke sini nyari kopi, enggak apa-apa. Di sana nanti kopinya enak, enggak apa-apa. Tapi lama kelamaan niat itu rubah sedikit demi sedikit. Jadi enggak apa-apa. Tapi niat itu lama-lama dirubah. Jadi memang orang yang sudah makrifat kepada Allah itu tidak punya kepentingan dunia, tidak punya kepentingan akhir. Di antara kepentingan dunia dan akhirat itu ya hanya Allah, untuk Allah Subhanahu. Ini perilaku sahabat, perilaku sahabat. Perilaku sahabat itu ya mesti benernya. Karena kita itu mau ngikutin siapa? Mau ngikutin Rasulullah berarti pengikutnya sahabat. Sahabat pengikutnya tabiin pengikutnya tabiin. Jadi nggak bisa lepas. Harus begitu terus, harus sambung menyambung. Wa kullu ma dakhalu fihi min asbab fahum bidzalika ila wa mutaqarrabun wa liridal mustaqim. La yaqsiduna bidzalika dunya wa zinataha wujudun. Jadi dia sudah apa ya? Orang-orang yang makrifat itu tidak punya tujuan dunia sama sekali. Tidak punya tujuan dunia sama sekali. Bukan kok nggak kaya ya, kaya. Rata-rata orang yang orang makrifat itu rata-rata kaya menurut Anda ya. Kaya menurut Anda ini kan punya uang, punya mobil, itu kan kaya menurut sampean. Rata-rata orang yang makrifat itu ya kaya. Rata-rata. Tapi kekayaannya tidak
mengganggu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita terganggu, kalau kita punya rumah 1-2 aja terganggu, apalagi punya rumah 10, bingung. Ini rumah 10 nanti dikasih siapa? Bingung. Jadi tiap hari ngitung rumah. Nggak punya rumah bingung, kasih rumah banyak juga bingung. Nggak punya mobil, pengen punya mobil banyak juga bingung. Nah, kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu tidak pengaruh, tidak terpengaruh. Ya. Latihan. Ini mau nggak bisa langsung, ini nggak bisa proses latihan. Karena kita harus punya planning, itu harus planning ke depan, setahun ke depan kita harus bagaimana. Karena orang yang muslim yang baik itu harus muslim yang kuat. Jadi orang muslim lemah itu kacangan. Muslim itu harus kuat. Kuat itu maksudnya gimana? Iya tadi itu planningnya itu harus jelas. Saya setahun begini, 2 tahun begini, 3 tahun begini, itu harus ada. Setahun saya lulus kuliah S1, kerja S3, terus punya istri, punya anak, sekolahkan, itu planning. Nah, yang penting niatnya benar. Apa yang dia lakukan benar. Perjalanannya itu tadi tidak menghalalkan, prosesnya tadi itu harus benar. Maka dia akan menghasilkan itu tadi. Ya yang akan dinikmati itu prosesnya, bukan hasilnya sebenarnya. Yang dinikmati itu prosesnya, bukan hasil. Maka Allah itu tidak pernah mewajibkan menuntut kita untuk sukses. Oh, itu nggak pernah. Allah itu hanya mewajibkan kita berjuang, berikhtiar, berjuang. Sukses, oh, nggak ada. Allah menuntut hambanya sukses, itu nggak ada. Yang ada Allah hanya menuntut hambanya berjuang, berikhtiar, ya, berusaha. Lah proses itu proses apa namanya, hasil banyak atau sedikit bukan urusan kita, bukan urusan kita. Yang bikin rumit itu kadang kita itu ikut campur wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bikin rumit. Ya. Anda nggak punya wewenang ngatur dunia, ikut ngatur dunia, pecah kepala Anda. Yang wilayah kita saja, ya. Yang wilayah kita itu apa? Oh, saya ini diciptakan sebagai hamba, sebagai manusia, disuruh beribadah, ya udah beribadah. Saya disuruh kerja, ya udah kerja. Nah, jadi itu apa namanya? Kadang kita itu kan nggak begitu kan? Semua diurusin. Yang kadang tidak urusan kita diurus. Maka memposisikan diri sesuai dengan kapasitas, ya. Memposisikan diri sesuai kapasitas adalah tanda bahwa kita ini orang yang tahu diri. Kapasitasmu apa? Ilmu yang Anda punya apa? Oh, saya punya matematika. Udah, kapasitas Anda di situ. Jangan Anda mencoba matematika terus bicara yang lain, biologi atau yang macam-macam, yang mendalam. Yang dasar, kalau yang dasar boleh, yang dasar ya. Tapi kalau sampai ke dalam, kapasitas Anda apa? Oh, saya lulusan kedokteran. Ya sudah, jangan bicara yang tidak kedokteran. Nanti semeraut pasti semeraut. Pasti tak jamin semeraut. Karena siapa saja yang bicara kalau tidak ahlinya, pantang berusaha, maka kiamat cepat. Maka sampean harus tahu diri itu begini. Oh, kapasitas saya itu ini, ya sudah, saya bicara ini.
yang lain ngikut. Nah, sekarang kan enggak, banyak orang tidak kapasitasnya ngomongnya, oh yang kira-kira kan begitu. Kayak sekarang ini masalah Israel, banyak orang nggak tahu soal Israel sama Palestina, ngomong semua. Wah, cepat kiamat itu. Salah satu tanda cepat kiamat itu begitu. Nah, kecuali yang bicara itu mempunyai kapasitas itu. Kita nggak punya, yang mendukung saja, minimal doa. Itu aja, nggak usah ikut ngomong macam-macam, itu malah tambah cepat kiamat. Yang salah satu yang membuat cepat kiamat itu yaitu, oh sampean punya nggak bisa bantu tenaga, ya udah bantu uang, nggak bisa bantu uang, bang itu aja selesai, nggak usah ikut ngomong, karena Anda nggak tahu yang terjadi di sana, kan nggak tahu. Iya, ya begitu kan. kita ngomong soal keluarga, besok anak kita sekolah kemana, ini Bu, Pak, terus Anda baca WA, ada bom-boman di Palestina, anaknya belum dibahas besok sekolah kemana sudah bakas bom, kan begitu. Jadi kita itu gampang begitu. Maka saran saya, urusan Palestina itu udah yang sudah paham, kita itu yang jangka putaran kita aja. Besok tetangga Anda bisa makan apa enggak, terus saya ngomong teriak-teriak Palestina, besok tetangganya makan nggak dikasih. Itu boleh, Anda boleh simpati dengan Palestina, wajib, karena itu memang, tapi nggak perlu ngomong ya, simpati saja. Karena kalau ngomong nggak tahu kapasitasnya, itu malah mempercepat kiamat. Boleh Anda ngomong soal Palestina, yang penting jangan ngomong simpati, boleh. Gimana Palestina ini harus kita dukung, ya dukung, materi, silakan Anda mau transfer kemana, dukung secara ini, tapi jangan ikut ngomongnya, ngomennya ini, karena kita tidak tahu kejadian yang yang Anda tahu berita dari media, dari TV, itu benar tidaknya kita tidak bisa pasti. Udah ngurusin tetangga depan rumah, ada yang belum makan, kasih makan. Bang Junet nggak bisa makan, kasih makan, mikir jauh-jauh ke Palestina, tapi tetap secara jiwa, secara ini harus tetap membela Palestina. Gitu loh, paham ya? Kalau enggak kapasitasnya jangan ikut ngomong, jadi tambah rusak, tambah rusak. Walihada wasfu al-haqqu subhanahu wa ta'ala biqaulihi Muhammadun Rasulullah walladzi ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jelas ya. Ini kenapa saya membahas Palestina, karena jelas Kanjeng Nabi itu keras pada orang kafir. Tapi kerasnya berbeda dengan sampean. Kerasnya berbeda, tapi keras. Maka pesennya udah, saya kan sering ngomong kayak kemarin, ngaji itu untuk mengetahui kesalahan diri. Kesalahan di diri. Anda dulu punya salah A, B, C, D. Udah ketika ngaji Anda tahu kesalahan itu. Oh ini salah, ini salah. Setelah tahu itu salah, Anda perbaiki. Bukan kok setelah Anda tahu itu salah, Anda menyalah-nyalakan. Oh, kebanyakan kan begitu. Ketika sudah tahu terus, wah jangan begitu, salah. Kalau kamu sudah tahu itu salah, lakukan, perbaiki sesuatu yang salah itu. Jadi itu ya. Kok mati?
Ya? Boleh Anda bertakbir, boleh Anda mengatur sesuatu, set plan sesuatu, asal niat dan tujuannya benar. Ya, Anda boleh. Maka jangan gunakan akal Anda, jangan gunakan akal yang diberikan Allah kepada kita ini untuk apa ya? Mengatur dunia yang fana. Kita ini diberi akal oleh Allah, itu karunia yang luar biasa. Itu hanya untuk mengatur dunia saja, itu rugi. Maka ketika kita dikasih akal itu untuk mengatur dunia dan akhirat. Jadi ya kalau hanya akal ini hanya untuk dibuat memikir urusan dunia itu rugi. Terlalu kecil buat akal. Terlalu itu mungkin ya. Wa ma dzannaka bi qaumi yuhibbuhum wa hadarahum li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.